Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam sapaan Gereja Kristus Ketapang. Sudah 3 hari kita merayakan Natal, kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan menaungi kita, apapun yang terjadi, karena kita tahu Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, yang punya cara dan waktu yang tepat untuk menolong dan memelihara kita. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Immanuel, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang selalu beserta dengan kami. Sehingga di dalam pergumulan perjalanan hidup, walau kami mengakui bahwa perasaan kami terkadang membuat kami sedih, berduka dengan peristiwa yang terjadi, tapi kekuatan kami dan memberi kami damai, ada Allah yang beserta dengan kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami supaya kami boleh menemukan kebenaran firman-Mu, mengubah hidup kami dan kami pakai untuk mempermuliakan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 18, tapi saya hanya membaca ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Tema kita, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak terasa 4 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2023 dan kita memasuki tahun 2024. Berada di penghujung tahun bukan berarti pergumulan kehidupan akan berujung atau berakhir. Namanya kehidupan tetap berjalan, ada suka maupun duka. Tapi satu hal yang kita boleh lihat, jika kita bisa menjalani 2023, ada suka, ada duka memang yang terjadi. Tapi kalau kita bisa hidup sampai saat ini, itu sebuah anugerah Tuhan, dan iman itu pun yang akan kita miliki menjalani 2024, bahwa kita akan berjalan dengan penuh pengharapan bahwa Allah Immanuel, Allah yang akan memelihara hidup kita dengan cara dan waktunya. Itu pun yang terjadi dalam perikop ini. Yang pertama, ada berita sukacita. Bagaimana kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi sukacita bagi setiap orang yang mengetahuinya. Yusuf dan Maria, para gembala, dan orang-orang yang mendengar kesaksian mereka. Bahkan orang Majus dari timur dengan perjalanan yang panjang karena tuntunan bintang, mereka tahu bahwa memang lahirlah seorang raja Yahudi yang akan menjadi juru selamat dunia. Oleh karena itu mereka melakukan perjalanan yang panjang untuk datang ke melihat dan menyembahnya. Tetapi selain berita sukacita, ada juga ancaman, di mana ada yang tidak suka dengan kelahiran juru selamat itu, yaitu Raja Herodes. Setelah orang Majus mendatangi dia, Herodes mendengar berita itu bukan berita sukacita, tetapi sebuah ancaman dan malapetaka baginya, karena itu menjadi ancaman bagi tahtanya. Herodes terkenal dengan kejahatannya yang kejam, bagaimana siapapun yang mengancam tahtanya akan dia bunuh. Hal itu pun yang menjadi ketakutan dia, sehingga dia mengeluarkan perintah. Setiap bayi di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Allah pemelihara kehidupan tidak akan membiarkan itu terjadi kepada bayi Yesus. Oleh karena itu Allah sang pemelihara mengirimkan malaikatnya dalam mimpi, berbicara kepada Yusuf untuk mereka pergi ke Mesir menunggu sampai Herodes mati. Karena Herodes akan mencari bayi Yesus untuk membunuhnya. Pada malam itu juga, Yusuf dan Maria taat akan perintah Allah dan
mereka mengalami penyelamatan. Bayi Yesus terselamatkan dari pembunuhan yang terjadi di Bethlehem terhadap semua bayi di bawah umur 2 tahun. Pelajaran rohani apa yang kita dapatkan hari ini? Allah Immanuel adalah Allah yang akan memelihara hidup kita. Oleh karena itu dibutuhkan ketaatan. Mari kita belajar dari Yusuf dan Maria. Mereka tahu betul bahwa Mesir itu bukan tempat yang aman, bukan tempat orang-orang yang mencintai Tuhan. Tapi karena itu perintah Tuhan, mereka taat dan terselamatkanlah bayi Tuhan Yesus. Di dalam kita mengakhiri 2023, mari kita boleh melihat kalau kita bisa hidup sampai saat ini itu adalah kemurahan Tuhan. Dan di 2024, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mari kita melangkah, memilih, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka di situasi tersulit sekalipun, di situasi seperti tidak ada harapan pun, bisa Tuhan ubahkan, bisa Tuhan datangkan menjadi berkat. Jangan takut, tetap bersandar kepada Tuhan, percayai Tuhan, dan kita berjuang melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Maka kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih jika di penghujung tahun ini, 28 Desember ini, kami masih hidup, itu sebuah pemeliharaan Tuhan. Dan di 2024 kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami mau belajar seperti Yusuf dan Maria. Belajar untuk mencari kehendak Tuhan di dalam setiap tindakan dan keputusan yang kami ambil. Karena kami percaya ketaatan kepada Engkau pasti mendatangkan berkat dan kebaikan bagi kami, orang-orang di sekitar kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terus tolong kami Tuhan untuk mempercayai-Mu dan belajar taat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus